Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran bersama Brian Givan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi ilmu tentang etika perkantoran. Mantap ya? Apa itu etika? Etika secara ilmu normatif dikatakan sebagai ketentuan atau nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika seorang pekerja telah memiliki etika yang bagus, yang baik, maka sudah dipastikan pekerja tersebut bisa menyesuaikan dirinya dan beradaptasi dengan budaya organisasi di kantor tersebut. Dan apa saja etika yang perlu dimiliki oleh seorang pekerja yang bekerja di kantor? Ada 3. Pertama ada etika bergaul atau perilaku, yang kedua ada etika berbicara, dan yang ketiga ada etika berpakaian. Ketiga hal ini harus kita miliki jika kita ingin bekerja di kantor. Oke, langsung aja yang pertama, etika bergaul atau perilaku. Setiap hari dalam pergaulan di kantor sudah tak terelakkan bahwa karena satu sama lain kita saling membutuhkan. Kita sering ada berinteraksi. Jadi etika ini akan muncul ketika kita sedang berinteraksi. Apakah interaksi yang kita ciptakan adalah interaksi yang harmonis, interaksi yang baik, atau interaksi yang malah membuat lingkungan kerja menjadi tidak menyenangkan? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membuat lingkungan kerja menjadi tidak mengenakan. Oh, tidak perlu. Jangan sampai. Nah, bagaimana sih kita perlu memahami etika pergaulan atau bersikap atau perilaku seperti ini? Yang pertama, pastikan kita harus bersikap sopan, santun, dan ramah. Kita harus punya itu. Sopan, santun, ramah. Jika kita tidak memiliki hal tersebut, saat kita datang ke kantor, yang ada kita ya sendirian aja. Karena mereka, orang-orang di kantor sana, saat ada anak baru datang ke tempatnya, pasti akan langsung dianggap, wah ini orang baik atau orang jahat. Ini bisa kita temenin atau tidak kita temeni. Atau dia orang seperti apa. Nah, untuk first impression-nya, kalian yang bekerja di kantor, yang tadi yang baru bekerja di kantor, ya pastikan kita utamakan dulu sopan, santun, dan ramah. Itu dulu, itu dasarnya tuh, dalam etika bergaul. Yang kedua, kita harus penuh perhatian terhadap orang lain, atau empati. Kita harus punya empati. Ya, bukan perhatiannya lebay ya, udah makan belum? Tapi kita harus punya perhatian lebih terhadap orang lain, ya punya empati lah bahasanya. Jika ada yang terkena musibah, kita ucapkan turut berduka. Lalu jika teman kantor kita lagi dimarahin sama bosnya, ya coba kita hibur. Atau kita lihat situasinya seperti apa. Jadi, tumbuhkan rasa empati atau peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Di sini juga penting loh, Sobat Kampus. Jika kita bisa menjaga perasaan orang lain yang sedang atau yang mudah tersinggung atau yang sedang berduka, kita akan bisa dianggap bahwa orang ini punya etika. Jika kita tidak bisa menjaga perasaan orang lain, kita asal ngomong, bahasanya apa ya, nyablak gitu ya, bocor gitu kan ngomongnya. Dan ada orang lain tersinggung, ya mungkin pada saat itu dia hanya ikut ketawa juga bareng kita, namun di belakang orang-orang tersebut bisa jadi berpikir bahwa wah, ini orang nggak punya etika nih, masa sama kita begini. Nah, sebelum itu terjadi, pastikan kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Bercandanya jangan kelewatan lah, gitu ya. Yang keempat, kita harus berusaha untuk saling membantu. Kalau ada teman kita nih punya kesulitan dalam pekerjaannya, kan kita ngomongin perkantoran nih. Coba bantu dia. Jangan berpikir bahwa, aduh kerjaan saya aja belum selesai, masa bantuin orang, nggak gitu. Jadi konsepnya, selagi kita bisa membantu rekan kerja kita, partner kita, ya kita bantu. Karena pada dasarnya, kalau kita sedang bekerja, kiri kanan kita itu agak sungkan minta bantuan biasanya. Maka dari itu, tawarkan diri Anda untuk membantu orang tersebut. Pasti deh mereka bakal welcome dengan kita. Dan yang terakhir, kita harus bisa mengendalikan emosi. Dalam etika berperilaku atau bergaul, emosi itu banyak ya, bisa marah, bisa bahagia, bisa sedih, itu emosi. Jika kita tidak tepat sasaran dalam meluapkan emosi dalam suatu momen, ya kita akan dirasa atau dipandang tidak memiliki etika. Jadi,
pergunakanlah emosi kalian pada waktu dan tempat yang tepat. Itu etika bergaul. Lalu bagaimana dengan yang kedua tadi, etika berbicara? Pada dasarnya, dalam berbicara ya kita harus gunakan bahasa dengan ucapan yang jelas dan gampang dimengerti. Tidak terlalu baku, nggak kaku gitu, tapi jelas dan mudah dimengerti oleh rekan-rekan kita. Kalau kita ngomongnya bahasa, misalkan kita kerja di ibu kota, tapi karena kita merantau, kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Ya mereka bingung ngomong apa kamu. Gitu ya. Jadi pastikan bahasanya netral, bahasa Indonesia. Tidak perlu baku, namun mudah dimengerti dan jelas. Tidak menggunakan bahasa daerah. Karena saat kalian bekerja, dalam kantor tersebut pasti berasal dari berbagai macam ras, suku, bangsa. Namun pastikan kalian gunakan bahasa Indonesia. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita memiliki etika berbicara? Yang pertama, pada saat berbicara, pastikan kita menatap mata lawan bicara kita. Ini di kantor ya. Kalau kalian biasa menganut budaya di Jawa, kalau di Jawa tuh, orang-orang Jawa biasanya, ini kebanyakan, biasanya kalau lagi ngomong sama orang yang lebih tua, dia nggak boleh ngeliat mata, harus nunduk gitu. Tapi kalau di kantor, itu bukan Jawa, tapi di kantor. Ya harus menatap wajahnya. Bukan menatap sombong, tapi menatap untuk fokus kepada si orang yang berbicara. Ini standar. Jadi kalau kalian punya budaya-budaya yang lain, atau budaya di bangsa kalian, di adat kalian, itu diletakkanlah pada posisinya. Atau kalau di Medan misalkan, kalau di Medan dia lagi bicara tapi tidak diperhatikan, malah nunduk, dia malah emosi, marah. Jadi setiap budaya punya ciri khas masing-masing ya. Jadi teman-teman, pada saat berbicara harus menatap lawan bicaranya. Selanjutnya, pada saat berbicara, pastikan suaranya terdengar gitu, terdengar jelas, nggak bisik-bisik, nggak malu-malu, nggak ragu-ragu gitu, jelas aja. Confident aja gitu, percaya diri aja dengan suara yang kalian miliki, walaupun suara kalian berbagai macam karakter ya. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar, tidak menggunakan bahasa slang, so iye gitu kan, gaul, bahasa gaul. Bahasanya mudah dah, ya maksudnya bahasanya yang baik dan benar lah, yang mudah dimengerti gitu maksudnya. Lalu, hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Nada suara yang tinggi itu bisa berarti banyak hal. Ada yang persepsinya adalah bahwa dia membentak atau dia marah-marah. Padahal emang karakternya orang-orang Sumatera itu tinggi nadanya. Tapi ya mau gimana, kita tinggal di ibu kota. Universal lah bahasanya. Jadi, kalian gunakan nada bicara yang tadi ya, sopan, santun, ramah. Gimana caranya biar nada tinggi kalian tidak terlihat seperti orang marah? Senyum. Ini biasa dilupakan oleh orang-orang yang bernada tinggi. Jadi kalau orang bernada tinggi, jangan lupa sambil senyum gitu ngomongnya. Oke, next ya. Kemudian, aturlah pembicaraan agar mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, belajar untuk mengimbangi lawan bicara. Jadi, kita juga harus punya pengetahuan saat kita sedang berbicara. Jangan sampai dia bicara apa nih, lawan bicara kita di kantor, terus kita nggak nyambung gitu kan, nggak punya chemistry, akhirnya kita bengong. Ya sebagai anak baru kita harus banyak belajar dengan apa yang sedang dibicarakan di kantor tersebut, apa yang sedang in di sana, ya kita harus mengikuti, menyesuaikan, agar saat seseorang sedang mengangkat topik pembicaraan kita nyambung. Ya kalau udah di kantor biasanya pembicaraannya tentang berita, tentang dunia kantor, atau mungkin tentang hobi. Yang umum kan biasanya berita ya, yang umum. Biasanya kalau kita di kantor itu yang dibicarakan berita. Ada headline tentang Omnibus Law misalkan, ya itu cerita. Jangan sampai kita nggak tahu sendiri, kudet akhirnya. Pastikan kita update tentang informasi yang kita miliki. Selanjutnya, berusahalah untuk menyenangkan lawan bicara. Ini yang sulit biasanya. Gimana cara kita bisa menyenangkan lawan bicara? Bukan dengan cara melawak ya, namun berikan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang bagus, feedback atau memuji lawan bicara, sehingga lawan bicara itu senang gitu. Kadang di sebuah perkantoran sering sekali kita lihat, bahkan kita pengalaman pribadi dari kami, kalau ada yang ketemu cewek sama cewek nih, wah apa kabar, makin cantik aja ya.
Iya, makin langsing ya. Wah, udah lama nggak ketemu, gitu kan. Nanti ini setelah corona, setelah COVID ini berlalu, kan mereka masuk kantor nih. Iya dong. Wah, udah lama nggak ketemu ya. Pasti begitu bahasa basinya. Dan pastikan hal tersebut bukan menjadi hal yang buat kalian tuh aneh gitu. Ya udah biasa aja. Memuji lawan bicara itu merupakan hal yang paling disukai oleh lawan bicara kita. Bukan memuji dalam segala hal dalam bahasa yang lebay ya, tapi pujilah dalam pada kadarnya. Seperti itu. Dan ciptakan sekali selang sekali ciptakanlah humor atau intermezzo lah, jangan terlalu kaku banget ya, boleh dengan humor-humor yang bahasanya yang sedang in saat ini, nggak harus sering tapi ya sekali aja, seperti itu. Dan yang perlu dihindari pada saat kita sedang berbicara, yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja kita. Ini hindari. Kita punya konflik pasti di kantor, karena banyak orang di sana, pasti ada konflik di sana. Namun jangan sampai kita ikut terjebak dalam konflik tersebut dengan cara ngomongin kejelekan orang lain atau membicarakan orang lain dengan rekan sebelah kita atau tetangga kita, ngomongin teman di bagian lain di satu kantor. Oh, itu nggak bagus seperti itu. Jadi hindarilah. Atau sudah mulai ada kerumunan yang sedang ngerumpi bahasanya ya kalian tidak perlu ke sana, hindarilah. Karena akan terlihat image kalian juga di sana yang buruk tentunya. Kemudian pada saat berbicara, hindari pembicaraan yang sensitif. Biasanya tentang merit gitu kan, itu sensitif tuh, merit di Indonesia ya. Tentang merit, tentang usia, apalagi ya, tentang anak. Ya, kita nggak tahu dia sudah punya anak atau belum, atau kita nggak tahu dia sudah menikah atau belum. Itu sensitif, jadi hindarilah seperti itu. Dan jangan lupa, jangan memotong pembicaraan orang lain. Dengarkan, lalu berikan feedback dan tanggapi. Feedback itu bisa berupa senyum atau ekspresi ya, kemudian tanggapi. Lalu yang keempat, jangan memonopoli pembicaraan. Maksudnya adalah kita menguasai pembicaraan tersebut. Ketemu nih sama dua orang, ngobrol, saling feedback aja. Komentar, gimana tanggapan, jeda dulu biar dia responnya kita tanggapi. Seperti itu. Jadi saat kita sedang membicarakan satu hal, membuat sebuah diskusi, oke, pengantarnya dari kita ngobrol, kemudian ditanggapi oleh si lawan bicara kita, kemudian tanggapi dulu responnya, baru angkat bicara lagi. Ada stop and go-nya gitu. Jangan nyerocos terus. Itu yang perlu dihindari. Dan yang terakhir, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Tidak penting orang lain mengetahui siapa Anda. Itu yang kalian harus catat. Itu yang harus kalian catat. Tidak penting orang lain tahu tentang saya. Hindari membicarakan diri sendiri. Karena ada banyak tema yang patut Anda bicarakan. Kalau di sini konteksnya membicarakan diri sendiri adalah hal-hal yang narsis gitu ya. Oh, saya lulusan S3, oh saya pernah belajar di Amerika. Itu enggak lah. Di kantor enggak seperti itu. Jadi tidak perlu membicarakan diri sendiri, tidak perlu membicarakan orang lain. Bicarakanlah konteks yang sedang in saat itu. Atau diskusilah tentang gimana caranya memajukan perusahaan. Bagaimana caranya meramu strategi. Atau tentang pekerjaan. Itu aja udah skupnya. Dan yang ketiga tadi, etika berpakaian. Etika berpakaian di sini, pada dasarnya, setiap orang ingin terlihat tampan, setiap orang ingin terlihat cantik. Ya dong? Tampan, cantik. Udah, nggak ada lagi yang lain. Namun, seperti apa etika yang bagus di dunia kantor atau di perkantoran? Pakaian yang baik, yang pas digunakan, harus memberikan kesan yang anggun dan lebih profesional. Jadi kalau kita pakai pakaian itu nih, nggak cowok, nggak cewek, kesannya tuh anggun gitu. Kalau cewek ya, anggun. Kalau cowok, profesional banget, seperti itu. Jangan luntang-lantung lah pakaian. Pakaian asal-asal, warnanya nggak match segala macam, terus lusuh, lecek gitu kan ya. Jadi nggak seperti itu. Lalu hal apa saja yang diperhatikan pada saat kita membahas tentang etika berpakaian? Pertama, gunakanlah pakaian dengan ukuran yang pas. Nggak kegedean, nggak kekecilan, nggak gombrong. Pas. Kan ada slim fit gitu ya, slim fit, slim body, apapun itulah. Jadi pas dipakainya. Kalau kegedean atau kebesaran biasanya di bahunya nih dia agak
menjuntai gitu. Menjuntai, offset lah bahasanya. Jadi gunakan yang pakaian yang pas. Kemudian biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Kedodoran tuh dalam hal celana atau rok gitu ya, dan rapi, nggak lecek kayak nggak diserika ya. Atau bajunya dikeluarin kalau yang cowok ya. Kalau cowok pakai kemeja dimasukin lah bajunya, pakai gesper, itu lebih keren, lebih profesional. Pakai jas lagi, lebih mantap. Kemudian jangan merubah model pakaian. Kalau model pakaiannya sudah kemeja, ya udah kemeja, jangan dipotong, dipotong lagi, jadi apa nih? Kemeja lengan panjang dipotong jadi lengan pendek, pasti jelek. Jadi jika itu kemeja lengan panjang, ya udah lengan panjang. Kalau mau punya kemeja lengan pendek, ya belilah yang kemeja lengan pendek. Jangan dirubah modelnya. Seperti itu. Itulah tadi etika yang perlu diperhatikan untuk kita yang ingin bekerja di kantor. Jika ingin diulas lagi, silakan di-review sendiri. Karena durasi sudah sangat panjang sekali. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan sampai ilmu ini terhenti di sini. Bagikan ilmu ini kepada orang lain, agar orang lain merasakan kebermanfaatan ilmu yang sesungguhnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.